Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia jarak jauh tahun ajaran 2021-2022. Tidak terasa, sekarang kalian sudah satu tingkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ya, tapi kita masih dalam kondisi seperti ini memang. Kita masih terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu sering kita lakukan sebagai kebiasaan. Misalnya, kalian tiap pagi pergi ke sekolah dan pulang ketika siang hari. Ya, itu berlaku hanya sampai 2020 saja ya. Dari 2020 sampai sekarang, kita harus belajar dari rumah dan mengajar pun dari rumah. Tapi itulah yang harus kita lewati agar pandemi ini cepat berakhir. Karena apabila kita membiarkan diri kita bebas berkeliaran tanpa mematuhi protokol kesehatan, itu sama saja kita menghambat penyelesaian pandemi ini. Jadi kita harus sama-sama menghargai, sama-sama menghormati, sama-sama patuh dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena dengan begitu semoga pandemi ini cepat berakhir. Oh ya, jangan lupa juga untuk kalian yang mungkin belum divaksin, untuk segera mencari lokasi vaksinasi terdekat ya, dan secepatnya. Karena orang yang belum divaksin dan orang yang baru satu kali divaksin itu masih rentan juga terkena COVID. Bahkan orang yang sudah 2 kali vaksin pun masih bisa kena kalau imunnya belum terbentuk lebih kuat. Jadi saya harap semoga kita selalu dapat memaklumi, karena tidak hanya di Indonesia, kejadian ini pun menyerang negara-negara maju. Jadi kita jangan merasa negara yang paling lama selesainya, tidak. Bahkan negara maju pun yang sudah melepaskan maskernya, saat ini banyak kok yang maskernya dipakai kembali karena memang kondisi di negaranya sama seperti di Indonesia, kasusnya meningkat lagi. Jadi kita jangan merasa paling lama ya, karena orang lain juga sama aja gitu. Ketika mereka harus memakai masker lagi, berarti mereka belum selesai pandeminya. Nah, sama seperti tahun sebelumnya, pembelajaran Bahasa Indonesia ini akan diadakan setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9.30. Mungkin jika ada siswa kelas 7 yang baru masuk, mungkin berbeda ya. Jadi kalau di SMP, jadwalnya itu setiap Selasa jam 8 sampai jam 9.30. Hanya 1 jam setengah. Ini terlalu sebentar sebenarnya. Tapi kadang sulit juga. Karena untuk membiasakan bangun jam 8 setelah sekian lama tidak sekolah itu sulit kan. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah mulai belajar kembali. Dan saya harap sih kita semua dapat mematuhi waktunya ya. Waktu pembelajarannya. Nah, di situ saya beri tanda kehadiran memengaruhi nilai raport. Jadi beberapa guru memiliki penilaiannya masing-masing. Salah satunya melalui kehadiran dan ketepat waktuan. Jadi saya harap kalian dapat hadir tepat waktu agar kami guru-guru dapat memberi nilai yang maksimal untuk kalian. Nah, jadi pengajar bahasa Indonesia ada 4 orang. Yang pertama Ibu Nani Widyastuti. Beliau mengajar kelas 7G, 7H, 9E, 9F, 9G, dan 9H. Lalu Bu Santi Purnamasari. Beliau mengajar kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F. Bu Dewi Farida mengajar kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F. Lalu saya, Iqbal Maulana Suryana, mengajar kelas 8G, 8H,
9A, 9B, 9C, dan 9D. Jadi jika ada apa-apa, kalian jangan sungkan-sungkan untuk menanyakannya kepada kami, tapi ada hal yang lebih baik jika kalian mencoba untuk memahami dulu sebelum bertanya. Jadi jangan sampai kalian bertanya hal yang sudah dijelaskan, lebih baik seperti itu. Lalu kita lihat berapa banyak pertemuan kita selama 1 semester ini. Jadi jika dihitung-hitung, biasanya ada 20 pertemuan pada semester pertama dan bisa jadi 20 pertemuan juga di semester kedua. Tapi ini bisa berubah sewaktu-waktu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu jika nanti ada peraturan yang berubah dari Kementerian Pendidikan. Jadi kita harus terus memantaunya, dan saya harap itulah kalau misalnya kita datang tepat waktu, terus kita selalu hadir. Mudah-mudahan jika tiba-tiba harus selesai pembelajarannya ya, tiba-tiba selesai di pertemuan ke-16 gitu atau ke-17, jadi tidak ada yang dirugikan. Kalian akan mendapat nilai yang baik karena hadir selalu, dan kami pun dapat memberikan nilai yang baik agar kalian lebih termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik pada pembelajaran semester depan. Biasanya untuk mendapatkan nilai yang aman yang di atas KKM, kalian itu sebaiknya menghadiri setengah dari jumlah pembelajaran jarak jauh, itu minimal. Jadi jika ada 20 pembelajaran, kalian minimal hadir 10 kali dalam kelas tersebut. Tapi jika kalian ingin nilai yang lebih tinggi lagi, kalian harus hadir lebih sering dari itu. Karena sekarang kita bersaing bukan dengan teman kita, tapi bersaing dengan diri kita sendiri. Teman kita ada di rumah, kita juga ada di rumah kita. Jadi ya sudah, semuanya bergerak masing-masing. Tidak bisa kerjasama, tidak bisa melihat orang lain malas, kita ikut malas, tidak. Jadi harus muncul dari diri kita sendiri agar mendapatkan nilai yang terbaik. Pokoknya saya kasih bocoran, jika kalian hadirnya lebih dari setengahnya, mungkin akan mendapat nilai di atas KKM. Tapi jika kalian mau nilai yang bagus di atas 80 misalnya, kalian harus hadir lebih banyak lagi. Mengenai nilai, guru memiliki cara tersendiri dalam menilai siswa. Cara penilaian guru berbeda-beda, namun biasanya ketiga aspek inilah yang umum dijadikan bahan penilaian. Yang pertama, yang tadi sudah kita bahas, mengenai kehadiran. Semakin banyak hadir, semakin besar nilai, itu sudah pasti. Lalu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi ini dinilai dari tugas-tugas yang masuk, atau dari latihan-latihan yang masuk ke guru. Jadi kalian sebisa mungkin mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu, dan dengan tepat juga jawabannya. Dan yang terakhir adalah sikap. Nanti guru akan melihat bagaimana cara kalian mengirimkan pesan melalui WhatsApp, atau melalui Google Classroom, atau melalui komentar-komentar yang nantinya akan dipersilakan. Nanti kalian harus melatih lagi nih, karena sudah lama tidak bertatap muka dengan guru. Biasanya ada bahasa-bahasa yang kalian ambil dari internet atau dari media sosial yang terbawa gitu. Karena kan media sosial begitu bebasnya, dan ketika dalam pembelajaran kalian harus kembali berkonsentrasi ya untuk mengatur bahasa kalian, termasuk kami juga guru-guru. Nah, bagi kelas 9, ternyata nilai 80 adalah nilai yang terkecil. Jadi agar kalian tahu saja ya,
Nilai 80 bagi kelas 9 itu adalah nilai yang terkecil, ini sudah ditentukan. Jadi bagaimana untuk bisa mendapat nilai yang lebih? Ya kita harus belajar lebih giat, berusaha lebih giat agar mendapatkan nilai yang lebih besar dari 80. Jadi kita tidak bisa membanggakan nilai 80 lagi kalau misalnya kalian sudah kelas 9. Karena nilai 80 itu nilai yang terkecil. Tapi bisa juga kalian mendapatkan nilai di bawah 80 jika sikap kalian tidak baik, jika kalian tidak sering hadir di sekolah. Jadi kalau kalian yang masih malas-malasan, mendapatkan nilai 80 mungkin akan lebih sulit daripada orang yang sering hadir tapi jawabannya masih banyak yang harus diperbaiki. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan materi kelas 7. Jika kalian yang menonton ini adalah kelas 8, kelas 9, silakan kalian lewati saja pembahasan kelas 7 ini dan masuk ke pembahasan kelas kalian. Nanti keterangan menitnya saya tuliskan di deskripsi ya. Materi Bahasa Indonesia kelas 7 ada 4. Yang pertama teks deskripsi, lalu teks narasi, teks prosedur, dan surat. Nah, mengenai teks deskripsi, nanti kalian akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, lalu menjelaskan isi dari teks yang kalian baca. Kemudian kalian juga akan menelaah struktur dan kebahasaannya. Dan yang terakhir, kalian akan mencoba membuat teks deskripsinya. Jika kalian masih bingung dengan arti teks deskripsi, kalian tidak perlu khawatir, karena memang belum belajar. Jadi nanti ketika dibahas, kalian harus mendengarkannya, menyimaknya dengan baik ya. Kemudian materi selanjutnya adalah teks narasi. Di sini nanti kalian akan mempelajari mengenai cerita imajinasi. Ini senang sekali belajar mengenai cerita imajinasi. Pokoknya kalian bebas membuat cerita atau membaca cerita atau menemukan cerita yang penuh dengan imajinasi, imajinatif, cerita-cerita hayalan. Ini sangat menyenangkan ya, jadi kita tidak terpaku pada satu cerita saja. Kalian bebas mencari cerita itu, kalian bebas membuat cerita itu. Kemudian teks prosedur. Teks prosedur ini juga hal yang sering kita temukan, apalagi kalau kalian sering menggunakan media sosial seperti YouTube atau TikTok atau Snack ya, apalah itu ya, kan banyak sekali. Di situ ada orang yang sering membagikan informasi bagaimana cara membuat sesuatu, atau kalian bahasa gaulnya itu DIY ya, jadi buat sendiri dari rumah gitu. Nah, itu termasuk ke dalam teks prosedur. Jadi jika selama ini kalian hanya menontonnya saja dan menirunya ya, misalnya cara masak mie instan gitu, kalian meniru caranya. Nah, dalam materi kelas 7 ini, kalian sekarang akan belajar mengenai cara menulisnya, cara membuat kata-katanya, agar nanti suatu hari jika kalian ingin membuat konten serupa, kalian tidak bingung harus dibuka dengan kalimat apa dan harus ditutup dengan kalimat apa. Jadi nanti kalian akan belajar mengenai cara membuka teks prosedur dan menutupnya. Lalu akan belajar juga bagaimana cara mengurutkan langkah-langkahnya, karena dengan membuat sesuatu berarti kita berbicara mengenai langkah-langkah pembuatan hal tersebut ya kan. Nah, yang terakhir materinya mengenai surat. Nanti ada surat pribadi dan surat dinas. Materi surat ini akan terpakai sampai kalian nanti SMA, kuliah, atau kerja misalnya. Ini akan terpakai. Apalagi kalian yang sekarang mau ikutan OSIS, kalian harus belajar ini dari awal, supaya nanti ketika OSIS diberikan tugas yang hebat oleh guru untuk membuat surat dan mengirimkannya, jadi kalian tidak bingung lagi karena kalian telah belajar ini di kelas 7. Baik, sepertinya penjelasan materi untuk kelas 7 cukup sampai di situ. Jika kalian memiliki pertanyaan,
silahkan untuk bertanya kepada guru yang mengajar di kelas kalian ya. Baik, ini adalah materi kelas 8. Terdapat 5 materi untuk kelas 8, yaitu teks berita, teks iklan, teks eksplanasi, teks persuasi, dan yang terakhir, literasi. Materi kelas 8 adalah materi yang mengasyikkan, karena ini tidak akan jauh dari apa yang kita alami dan apa yang kita lihat. Jika selama ini kalian sering menonton televisi, atau mendengar radio, atau menonton tayangan-tayangan di kanal YouTube, pasti kalian akan menemukan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah teks berita. Jadi di dalam teks berita ini kalian akan mempelajari seluk-beluk mengenai berita. Kalian kan sekarang sudah tidak asing lagi ya dengan berita, apalagi mengenai virus COVID-19. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana cara menulis berita. Nah, saya kasih bocoran ya. Jika kalian ingin mengerti suatu berita, tapi kalian malas untuk membacanya, nanti kalian akan diberitahu oleh guru yang mengajar di kelas bagaimana cara memahami berita, tapi kalian tidak perlu membacanya sampai selesai. Jadi kita akan tetap jadi orang yang up to date, kita akan menjadi orang yang tetap mengikuti perkembangan berita tanpa harus lama-lama membaca berita yang ada di HP kita atau di koran, atau bahkan kita pun tidak perlu menontonnya di televisi terlalu lama. Nanti kalian akan belajar mengenai cara untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa harus membaca semua tulisannya. Kemudian yang selanjutnya ada iklan. Nah, saya tahu pasti beberapa dari kalian ada yang pengikutnya banyak di media sosial, atau mungkin sudah dapat endorse. Kalian sudah tidak asing kan dengan kata endorse? Nah, untuk membuat kalimat dalam endorsean kalian lebih menarik, nanti kalian boleh bertanya kepada guru yang mengajar, bagaimana sih cara membuat iklan yang menarik? Bagaimana sih cara membuat kalimat yang membuat orang yang melihatnya itu ingin membeli suatu barang yang dijual pada iklan tersebut? Nanti kalian tanyakan saja, karena ini menjadi modal yang baik untuk generasi kalian. Kalian sekarang sudah tidak hidup lagi di generasi yang buku-buku saja gitu kan. Sekarang kalian hidupnya di media sosial dan lebih banyak teman, lebih banyak pengikut, atau mungkin sudah ada yang jadi artis. Nah, supaya tidak bosan, supaya nanti semakin banyak perusahaan yang membayar kalian untuk mengiklankan barangnya, kalian dapat mempelajarinya mulai dari sekarang. Tidak ada yang terlambat ya. Misalnya kalian udah jadi artisnya kelas 7, terus sekarang kalian udah kelas 8, kalian masih banyak waktu kok untuk mempelajarinya, jadi tenang aja. Nanti ada di materi iklan ya. Lalu ada teks eksplanasi, nanti kalian akan menelaahnya dan kalian akan menyajikan. Jadi kalian akan membuat teks eksplanasi. Kira-kira kalian penasaran dengan apa yang dimaksud teks eksplanasi? Kalau misalkan penasaran, kalian harus menunggunya sampai bagian ini tiba ya. Lalu kita masuk ke dalam teks persuasi. Nah, teks persuasi ini tidak jauh dari saran, ajakan, dan pertimbangan mengenai berbagai permasalahan yang aktual. Wah, pokoknya materi kelas 8 itu kalian akan belajar untuk tetap menjadi orang yang tidak akan terkena hoax. Kalian juga akan belajar untuk menjadi orang yang selalu terkini dalam memperbaharui berita. Jadi ini bagus untuk kalian. Jadi kita nggak akan ketinggalan info. Dan yang terakhir, literasi. Jadi walaupun kita sudah masuk ke era digital, tapi kita juga harus mengenal buku-buku, harus mengenal bentuknya seperti apa, harus mengenal baunya seperti apa. Kalian tahu bau buku baru itu begitu enak. Nanti kita akan belajar literasi lagi. Mungkin sudah pernah juga ya
SD atau di kelas 1, nanti kita di kelas 8 ini, di kelas 2 ini kalian akan belajar mengenai literasi kembali. Pokoknya ini akan menyenangkan sekali. Baik, sepertinya materi kelas 8 cukup sampai di situ. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi guru yang mengajar di kelas kalian ya. Baik, materi kelas 9 dimulai dari pidato persuasif, kemudian cerita pendek, kemudian teks tanggapan, dan yang terakhir adalah teks cerita inspiratif. Kelas 9 kita dimulai dari pidato ya. Memangnya perlu ya kelas 9 mempersiapkan pidato? Menurut saya perlu, karena suatu saat nanti, atau mungkin ketika kalian masih di kelas 9, kalian akan memenangkan suatu hal yang besar dan kalian akan diminta untuk berpidato. Jadi bagaimana sih nanti kalian untuk membuat kalimat yang baik dalam berpidato, atau bagaimana cara sikap yang baik ketika berpidato, nanti kalian akan belajar di kelas 9 ini. Karena kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, siapa tahu nanti salah satu dari kalian ada yang menjadi gubernur terbaik se-Indonesia. Itu nanti ketika diberikan penghargaan, pasti ada pidato kan dari kalian, ucapan terima kasih. Nah, kalian nanti di pidato persuasif ini, kalian akan belajar bagaimana sih kalian memberikan pidato yang membuat orang lain itu tergugah. Jadi orang lain tuh ingin mengikuti jejak kalian yang berprestasi itu. Pokoknya nanti kalian akan belajar di sini. Lalu kemudian materi kelas 9 yaitu cerita pendek. Nanti produk akhir dari materi cerita pendek ini tidak jauh dari membuat cerita pendek sendiri. Kenapa sih perlu untuk menulis cerita pendek? Ya, kembali lagi pada ucapan yang tadi, bahwa kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Siapa tahu nanti salah satu dari kalian ada yang menjadi penulis, atau kalian ingin mencoba menuliskan perjalanan kalian selama keliling dunia. Nah, pasti agar tidak bosan, kalian harus membuat sebuah cerita, sebuah karangan, ya, narasi yang menggambarkan bagaimana sih yang kalian rasakan. Karena mungkin seperti ini, kita sudah merasakannya dan rasanya itu bahagia sekali. Tapi ketika kita menuliskannya itu kita susah, kita sulit sekali mencari kata-kata yang tepat. Jadi di pembelajaran cerita pendek ini, nanti kalian boleh tanyakan kepada guru kalian yang mengajar di kelas 9, bagaimana sih caranya memilih kata-kata yang baik, yang menarik. Kalian boleh sekali tanyakan itu. Kemudian ada teks tanggapan. Nah, tanggapan ini sangat penting untuk dunia saat ini, termasuk untuk dunia media sosial. Jadi kalian jangan sampai karena enaknya memberi tanggapan, memberi komentar, tiba-tiba kalian dipanggil oleh Pak Polisi. Jadi harus hati-hati ketika kita memberikan tanggapan. Siapa tahu itu dapat menyinggung seseorang. Kalau misalnya menyinggung seseorang dan orangnya melaporkan, kita memiliki undang-undang ITE yang mungkin bisa menjerat kita kalau misalnya kita seenaknya berkomentar di media sosial. Jadi kita harus belajar waspada mulai dari saat ini. Kemudian yang terakhir ada cerita inspiratif. Nah, ini sama aja seperti cerpen, tapi dalam cerita inspiratif ini akan lebih fokus menambahkan inspirasi-inspirasi atau ajaran-ajaran hidup. Jadi kalian tidak hanya menulis cerita pendek biasa, tapi nanti kalian akan mencoba untuk menulis cerita pendek yang memiliki makna di dalamnya, untuk membuat seseorang itu terinspirasi. Bagaimana? Sulit atau tidak? Semoga tidak ya, karena kita masih memiliki banyak waktu untuk mempelajarinya. Baik, materi untuk kelas 9 telah selesai. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan untuk menghubungi guru yang mengajar di kelas 9. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak
pembelajaran bahasa Indonesia dan materi apa yang akan diajarkan, yang akan kita pelajari pada 1 tahun ke depan. Semoga dengan belajar bahasa Indonesia, kalian akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan, karena menurut saya sekarang bahasa Indonesia itu sangat diperlukan. Walaupun kita sebenarnya sangat tidak boleh untuk melupakan bahasa ibu kita, bahasa daerah kita, tapi bahasa Indonesia ini sangat diperlukan karena di era digital ini, di era media sosial, bahasa Indonesia ini sangatlah diperlukan dan akan sangat menguntungkan jika kita memiliki kemampuan tersebut, kemampuan bahasa, karena dengan berbahasa kita akan dapat menarik lebih banyak orang dan kita akan lebih banyak memberikan inspirasi kepada orang-orang. Baik, sekian dan sampai jumpa.